Thailand dan Kamboja kembali memanas. Bom mobil guncang Meksiko, 5 tewas. Teknologi canggih Belanda bisa terhindar banjir. Halo pemirsa, selamat datang di Mata Dunia, program yang mengupas berita dan peristiwa global dari berbagai belahan dunia. Saya Ajeng Tiara akan menemani Anda berikut berita selengkapnya. Informasi yang pertama pemirsa, ketegangan kembali terjadi di sepanjang perbatasan Thailand dan Kamboja sejak akhir pekan lalu. Hingga Selasa 9 Desember 2025, 7 warga sipil Kamboja dilaporkan tewas akibat tembakan artileri Thailand. Ketegangan meningkat di sepanjang perbatasan Thailand dan Kamboja sejak akhir pekan lalu. Hingga 9 Desember 2025, Thailand melancarkan serangan militer menyasar area sipil. Dilaporkan hingga Selasa 9 Desember 2025, 7 warga sipil Kamboja dilaporkan tewas akibat tembakan artileri Thailand dan 20 orang lain terluka dalam insiden di perbatasan. Sementara itu, sedikitnya 3 tentara Thailand tewas dalam bentrokan dengan pasukan Kamboja di perbatasan. Kedua negara saling menuding berbagai pihak yang memicu konflik, melanggar kesepakatan gencatan senjata ditengahi Donald Trump. Bentrok terbaru meletus pada Senin 8 Desember 2025. Thailand menuduh Kamboja sebagai pihak memulai serangan, menewaskan dan melukai prajurit, membalas dengan meluncurkan serangan udara di sejumlah titik target militer Kamboja. Sebaliknya, pemerintah Kamboja menuding Thailand memicu eskalasi dan mengklaim tidak membalas meski menghadapi provokasi selama berhari-hari. Pertempuran ini terjadi 6 pekan usai gencatan senjata yang ditengahi Trump mengakhiri perang 5 hari pada Juli lalu, menelan 48 korban jiwa dan memaksa ratusan ribu warga untuk mengungsi. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim turut menengahi gencatan senjata awal, menyerukan kedua negara untuk mencegah eskalasi lanjutan. Pemirsa, hujan deras diwarnai suara petir melanda kota Yanbu, Arab Saudi. Otoritas cuaca Arab Saudi mengeluarkan peringatan potensi cuaca ekstrim yang diprediksi melanda wilayah Makkah dan sekitarnya. Otoritas cuaca Arab Saudi mengeluarkan peringatan potensi cuaca ekstrim diprediksi melanda wilayah Mekah dan sekitarnya pada awal pekan ini. Pusat Meteorologi Nasional atau NCM menerangkan hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat diperkirakan turun mulai Senin hingga Rabu, dapat memicu banjir bandang, hujan es, serta angin kencang membawa debu. Wilayah yang terdampak tidak hanya Mekah, tetapi juga beberapa kota besar lainnya seperti Jeddah, Al-Kamil, Adham, Rabi, Kulais, hingga Bahrah. Pada Selasa 8 Desember 2025, hujan deras diwarnai suara petir melanda kota Yanbu, Arab Saudi. Curah hujan tinggi sekitar 2 jam menyebabkan genangan di berbagai titik permukiman maupun jalanan. إله إلا الله الله يعوضهم لا حول ولا قوة إلا بالله العمارة انهدت عليهم
السيارات اللي هنا كلها راحت المحلات. اي والله يا رب. Bismillah. Bismillah. Ayan, taga Pilipinas ako eh. Basic to. Usai hujan mereda, air menggenang. Jalanan dari kawasan pabrik menuju permukiman ikut terendam menyulitkan akses kendaraan. Beberapa mobil kecil dilaporkan terjebak dalam genangan air yang bercampur dengan pasir. Struktur tanah di Yanbu didominasi batu dan pasir, membuat air sulit meresap, ditambah sistem drainase belum memadai, menimbulkan banjir. Warga berharap kondisi segera pulih dan meminta perlindungan agar tetap aman dari cuaca ekstrim. Informasi selanjutnya, gempa bumi mengguncang pantai utara Jepang dengan magnitudo 7,6 memaksa penduduk mengungsi dari rumah mereka. Imbasnya 30 orang terluka dan ribuan orang kehilangan aliran listrik. Selain itu, infrastruktur dan bangunan pun rusak. Gempa bumi dengan magnitudo 7,6 melanda Misawa di pantai Pasifik Jepang pada Senin malam, 8 Desember 2025. Gempa memaksa penduduk meninggalkan rumah, ribuan orang kehilangan aliran listrik. Badan Meteorologi Jepang atau JMA mengeluarkan peringatan tsunami. Awalnya peringatan tsunami setinggi 3 meter, namun catatan selanjutnya terdapat satu gelombang tsunami rendah menghantam pelabuhan di wilayah utara Aomori. Beberapa gelombang mencapai pantai dengan ketinggian 70 cm. Dilaporkan Kyodo pada Selasa pagi, 9 Desember 2025, Badan Meteorologi Jepang mencabut peringatan tsunami. Namun, JMI mempertahankan peringatan tsunami tingkat rendah untuk beberapa wilayah di Jepang Utara selama beberapa jam meski akhirnya dibatalkan. Mengutip NHK, seorang karyawan hotel di kota Hachinohe di Aomori melaporkan terdapat korban luka akibat gempa. Dilaporkan AFP, total ada 30 orang terluka akibat gempa dan tsunami yang terjadi. Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi mengimbau warga berhati-hati. Jepang terletak di atas 4 lempeng tektonik utama di sepanjang tepi barat, cincin api Pasifik, dan merupakan salah satu negara dengan aktivitas tektonik paling aktif di dunia. Ya, sebuah ledakan dahsyat dari sebuah mobil mengguncang kantor polisi komunitas di Chihuahuana, negara bagian Michoacán, Meksiko. Insiden ini menewaskan sedikitnya 5 korban, 3 diantaranya anggota polisi. Pihak berwenang menduga peristiwa ini berkaitan dengan aktivitas kelompok kriminal terorganisir kerap beroperasi di wilayah Michoacán. Sebuah bom mobil meledak di dekat kantor polisi di negara bagian Michoacán, Meksiko pada Sabtu 6 Desember 2025. Dilansir dari AFP, insiden ini menelan 5 korban tewas dan 3 orang terluka. Kejaksaan negara bagian Michoacán mengatakan dari kelima korban tewas, 3 diantaranya anggota polisi setempat. Peristiwa ini juga menelan korban luka akibat serpihan dan gelombang tekanan ledakan. Bangunan di sekitar lokasi mengalami kerusakan cukup parah. Petugas darurat dikerahkan memberi pertolongan dan mengamankan area. Hasil pemeriksaan awal, kendaraan membawa muatan bahan peledak berkekuatan tinggi. Ledakan terjadi tepat di area depan markas polisi komunitas yang menyebabkan puing kendaraan berserakan dan memicu kebakaran kecil yang berhasil dipadamkan tak lama kemudian. Pihak berwenang menduga peristiwa ini berkaitan dengan aktivitas kelompok kriminal terorganisir yang kerap beroperasi di wilayah Michoacán. Negara bagian Michoacán merupakan kawasan bergejolak dan menjadi markas kartel narkoba besar. Beberapa kartel narkoba beroperasi di Michoacán, diantaranya adalah New Michoacán Family dan Jalisco New Generation Cartel. Daerah ini sejak lama dikenal sebagai salah satu pusat konflik antar kartel narkoba, kerap menyasar aparat keamanan maupun fasilitas mereka. Pemerintah setempat meningkatkan status kewaspadaan dan menambah jumlah personil keamanan di wilayah tersebut. Tujuannya, mencegah kemungkinan serangan lanjutan sekaligus memberikan rasa aman kepada masyarakat. Peristiwa ini menambah daftar panjang kekerasan terjadi di negara bagian Michoacán, terutama perebutan kekuasaan antar kelompok kriminal. Warga dihimbau tetap tenang, namun waspada selama proses penyelidikan berlangsung.
Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Mata Dunia. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, warga Suriah memadati sejumlah titik di Damaskus dan kota-kota lain merayakan 1 tahun tumbang rezim Bashar al-Assad. Suasana perayaan sudah terasa sejak beberapa hari sebelum perayaan. Menjelang peringatan Hari Pembebasan Damaskus, warga Suriah memadati lapangan Umayyad, merayakan setahun runtuh rezim Bashar al-Assad. Peringatan kebebasan digelar pada 8 Desember 2025, namun kerumunan massa lebih dulu berkumpul untuk merayakan sebelum hari peringatan kebebasan. Melansir Al Jazeera, tanggal tersebut menandai hari pembebasan ibu kota Damaskus sekaligus seluruh wilayah Suriah setelah ofensif cepat dipimpin kelompok Islamis Hayat Tahrir al-Syam berhasil menggulingkan penguasa lama negara tersebut. Di sekitar lapangan Umayyad, Damaskus, anak-anak mengeluarkan kepala mereka dari jendela-jendela, melambaikan bendera Suriah berwarna hijau, putih, dan hitam. Kembang api mewarnai langit malam. Sejumlah warga sebelumnya hidup dalam pengungsian maupun diaspora menyaksikan momen bersejarah ini. Bagi banyak warga, tumbangnya rezim al-Assad menjadi penanda berakhirnya negara polisi yang brutal, dikenal praktik penyiksaan dan penghilangan paksa. Ya, sebagian wilayah Belanda, tepatnya sekitar sepertiga dari total daratannya berada di bawah permukaan laut. Namun negara ini aman dari banjir lantaran sistem manajemen air dan teknologi rekayasa hidrolik yang sangat canggih. Belanda dikenal sebagai negara yang hidup berdampingan dengan air. Sekitar 30% wilayahnya berada di bawah permukaan laut. Negeri yang dikenal dengan sebutan kincir angin bebas dari bencana banjir. Belanda mengembangkan berbagai sistem rekayasa air, mulai dari tanggul raksasa, pemadam banjir otomatis, hingga sistem polder atau rekayasa hidrologi berupa lahan rendah dikelilingi tanggul. Dirancang untuk mengatur ketinggian air di permukaan yang rendah. Infrastruktur ini melindungi kota-kota dari kenaikan muka air laut dan gelombang besar. Salah satu teknologi ikonik mereka adalah Delta Works, proyek raksasa yang terdiri dari bendungan, katup air, dan barrier storm surge. Konstruksi ini disebut sebagai salah satu cutting-edge engineering melawan resiko banjir di kawasan rendah. Belanda juga menerapkan sistem manajemen air berwarna biru dan hijau. Di sini, saluran-saluran dibuat menampung air hujan, sekaligus ruang terbuka menyerap kelebihan air secara alami. Inovasi pengelolaan air Belanda menjadi contoh dunia, melindungi dari air banjir dan kenaikan muka laut. Pemirsa, pohon jakaranda dikenal sebagai pohon payung memiliki bunga ungu yang berfungsi sebagai penyaring polusi udara alami. Kehadirannya toleran terhadap lingkungan perkotaan dan penghijauan kota karena menyerap polutan dan melepaskan oksigen. Di Argentina dan Bolivia terdapat pohon terkenal dengan warna bunga ungu kebiruan, disebut jacaranda. Pohon ini memiliki tinggi 7 hingga 15 meter, menampilkan bunga lebat menyerupai payung. Bunga jacaranda memiliki bentuk tabung kecil, bisa bertahan hingga 2 bulan sebelum akhirnya berguguran. Selain memiliki nilai estetika, jacaranda menawarkan manfaat signifikan bagi lingkungan.
Menurut laporan Environmental Challenges Journal, pohon ini menunjukkan tingkat toleransi tinggi terhadap polusi udara dan kerap direkomendasikan program penghijauan kota. Pohon jacaranda sangat cocok memberikan sentuhan hijau sekaligus warna-warni di tengah hiruk-pikuk metropolitan. Kehadirannya tidak hanya mempercantik pemandangan, tetapi juga membantu meningkatkan kualitas udara di perkotaan. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Puffing Billy diklaim sebagai kereta uap tertua dibangun dan mulai beroperasi tahun 1900-an. Hingga kini kereta masih beroperasi. Kereta ini menjadi ikon wisata ternama di Melbourne, Australia. Penumpang kereta disuguhkan perjalanan memukau melalui pemandangan alam yang indah. Puffing Billy merupakan salah satu kereta uap tertua warisan sejarah dibangun dan mulai beroperasi awal tahun 1900-an. Kereta bersejarah ini masih beroperasi di Melbourne, Australia hingga kini. Kereta ini memanjakan penumpang dengan interior diperbarui dan gerbong terbuka, membuat merasakan angin alam. Salah satu tradisi unik dipertahankan adalah menjulurkan kaki dari gerbong, memberikan sensasi perjalanan tak terlupakan bagi para penumpang. Kereta uap ini mulai perjalanan dari stasiun Belgrave dan menempuh jalur sepanjang 25 km menuju Gembrook. Selama perjalanan, pelancong disuguhi pemandangan alam, melewati pegunungan, hutan Sherbrooke yang rindang, jembatan Tresley dan melintas hutan eukaliptus di Warwick State Forest. Kereta uap ini beroperasi mulai Jumat hingga Minggu dengan harga tiket bervariasi 200 ribuan hingga 500 ribuan rupiah, tergantung jenis dan kelas perjalanan yang dipesan. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami sajikan usai jeda. Tetap saksikan Mata Dunia. Anda kembali menyaksikan Mata Dunia. Pemirsa, berbicara tentang Mesir berarti berbicara tentang peradaban kuno, gurun eksotis hingga kuliner yang menggugah selera. Kali ini saya akan mengajak Anda melihat ibu kota Kairo yang ramai hingga ke ujung gurun putih yang misterius. Berikut tayangannya untuk Anda. Dari jantung Mesir, Kairo merupakan sebuah metropolis menjadi pusat politik, ekonomi, sekaligus budaya. Kota ini berdiri di tepi Sungai Nil dan dikenal sebagai kota seribu menara karena banyak masjid bersejarah menghiasi langit. Sementara itu, tak jauh dari pusat kota, berdiri megah sebuah piramida Giza dan Sphinx, merupakan ikon abadi dari zaman Firaun. Sebagai pusat peradaban sejarah, di sini terdapat Museum Peradaban Mesir dan Museum Mesir di Tahrir yang menyimpan harta karun arkeologi, termasuk mumi para raja. Mesir tak hanya dikenal sebagai peradaban sejarah. Jika mengunjungi Mesir, Anda bisa memanjakan lidah wisatawan dengan kulinernya. Salah satunya yaitu kosari dan tamia alias falafel Mesir yang renyah. Dari kios kaki lima hingga restoran modern seperti Abu Tarik dan Zuba. Kairo membuktikan dirinya sebagai kota yang hidup, berisik, penuh energi, namun sekaligus menggoda.
Ya, dari Mesir kita beralih ke Amerika Serikat yang memiliki masalah tunawisma, terutama di kota-kota dengan keterbatasan perumahan terjangkau. Beragam solusi ditawarkan, salah satunya memanfaatkan material. Banyak tersedia, bisa dengan cepat dan relatif murah dimodifikasi menjadi hunian. Kontainer kapal diubah jadi perubahan. Kompleks perumahan di kota Atlanta, negara bagian Georgia ini dulunya adalah lapangan parkir yang lahannya milik pemerintah kota. Perhatikan tempat tinggal yang dibangun di sini. Semuanya terbuat dari kontainer kapal kargo yang kemudian dimodifikasi untuk hunian dan kini menjadi tempat penampungan tunawisma bernama The Melody. The Melody is a combined residential facility. So it should be considered by the people who live here like their home, like an apartment complex, but it is also a permanent supportive housing program, which means that the people who are here were referred through Partners from Home. Partners for Home, sebuah organisasi nirlaba yang bertujuan mengakhiri ketunawismaan, mengatakan bahwa jumlah warga tunawisma di Atlanta meningkat 30% dari 2022 ke 2023. People who are here can be here as long as they need to be. There is no exit time for them. Some people's barriers are so high that they might need, assistance forever, but we already have some people who are already planning on I want to get a job and I want to go out. So our role at the Melody is case by case to make sure that we're helping people achieve those goals. Cynthia, usia 61 tahun, adalah salah satu penghuni The Melody. Ia adalah seorang mantan juru masak yang mengalami ketunawismaan kronis. I'm really enjoying here because I got my own door key, and then I can go as I please, and Dengan tinggal di The Melody, Cynthia bisa punya tempat berlindung dan bersandar sambil memikirkan apa yang ingin ia lakukan dengan hidupnya. just getting a peace of mind. That's it. It's a peace of mind. You think better when you stable. Guna memfasilitasi pencarian pekerjaan, perumahan tunawisma dari kontainer kapal ini terletak dekat sebuah stasiun kereta bawah tanah. Our job is to investigate and connect them to those resources. And if it's anything, if it's anything that we can't provide here, then we work with a network of nonprofits like Mercy Care, In-Town Community Ministries, food banks, churches, to make sure that people have access to food, mental health providers, medical providers, prescriptions. Kontainer ini diperoleh dari Badan Penanggulangan Bencana Negara Bagian Georgia yang tadinya menggunakan kontainer ini untuk fasilitas medis saat darurat COVID. Pemirsa, demikian Mata Dunia kali ini. Terus saksikan Berita Nasional TV. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.